Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Kembali lagi di ibadah online sekolah minggu bersama saya Chelsea dan saya Lovely. Lovely, kita lihat dulu ya teman-teman kita yang sudah siap ibadah. Halo teman-teman, nama saya Betari, saya kelas 9 besar, saya siap untuk beribadah. Tidak, ayo teman-teman, lantur dulu ya. Saya tidur cepat hati. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu pujian pertama kita, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Sekarang kita mau lihat persembahan pujian dari teman kita Keiko. Yuk kita lihat sama-sama. Tas iblis dihancurkan, panci Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya.
Adik-adik, kita berdoa. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus berikan kami pengertian, pemahaman, sehingga kami mengerti, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, salam adik-adik. Selamat pagi. Saat pagi hari ini, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang seorang, namanya yaitu Yunus. Ya, adik-adik pernah dengar Nabi Yunus? Nah, atau kakak mau tanya, sekarang yang ada nih, yang di rumah sekarang, ada bernama Yunus nggak? Nah, jadi adik-adik, Nabi Yunus adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan, ya, itu suatu kota, yaitu namanya kota Niniwe. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Yunus ini ke sana untuk supaya mereka bertobat. Adik-adik pernah disuruh oleh orang tua nggak, mama atau papa, pernah disuruh nggak untuk atau beli sesuatu ke warung? Contohnya, Yunus, beli telur deh ke warung ya. Tapi adik-adik pergi ke mana? Pergi main. Nah, kira-kira orang tua marah nggak kira-kira? Sama adik-adik. Nah, Nabi Yunus ini yang nyuruh itu bukan orang tuanya, tapi itu Tuhan, ya. Tuhan menyuruh Nabi Yunus, Yunus, Yunus bin Amittai, pergilah ke kota Niniwe. Karena apa? Karena kota Niniwe ini sangat jahat. Nah, karena di sana ada pembunuhan, perampokan, dan banyak lagi, ya. Maka mereka itu sangat berdosa dan kejahatan mereka itu sampai kepada Tuhan. Ketika kejahatan kota Niniwe ini nyampe kepada Tuhan, maka Tuhan menyuruh Nabi Yunus ke kota Niniwe untuk memberitakan bahwa kota ini akan dihancurkan, kota ini akan dibumi hanguskan. Tetapi oleh karena kejahatan bangsa atau kota Niniwe ini, maka karena Nabi Yunus mendengar bahwa kejahatan mereka sangat besar, ya, maka Nabi Yunus takut. Nabi Yunus takut. Akhirnya Nabi Yunus pergi. Nah, tadi adik-adik, Yunus disuruh ke kota Niniwe, tetapi dia lari pergi ke kota Tarsis. Akhirnya dia naik sebuah kapal. Dan naik kapal ini dari Tarsis menuju ke Yafo, ya. Dan ketika mereka berangkat di tengah lautan, maka Tuhan menurunkan angin kencang, ya. Tuhan menurunkan gelombang besar, angin, akhirnya perahu mereka, kapal mereka diombak ambingkan, hampir pecah kapal, ya. Ketika mereka melihat itu, mereka sangat takut. Nah, tetapi ada yang aneh. Nabi Yunus pergi ke dalam kapal, ya, ke paling bawah, tingkat paling bawah. Di sana dia apa? Apa yang dilakukan Yunus? Yunus ini enak-enak apa? Dia tidur nyenyak. Ngorok. Kan aneh. Orang udah setengah mati, orang karena gelombang, karena badai, tapi ada yang tidur enak-enak nyenyak sambil ngorok. Nah, akhirnya nahkoda kapal turun ke bawah. Lihat, kamu orang mana? Bagaimana bisa tidur nyenyak seperti ini? Kita ini sudah Sudah bersusah payah, bahkan muatan kapal dibuang, ya, supaya ringan.
tetapi gelombang angin makin besar. Akhirnya mereka takut. Akhirnya nakoda ini bilang sama Yunus, bagaimana engkau bisa tidur seperti ini? Kita sudah capek-capek, kita sudah diterpa gelombang sebesar ini. Nah, akhirnya mereka itu berunding, bermusyawarah. Akhirnya kita membuat sebuah undian, kita undi oleh karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Oleh karena siapa kita ditimpa angin gelombang besar ini. Akhirnya mereka membuat undi, dan yang diundi kebagianlah yang kena adalah Yunus. Nah, ketika Yunus kena undi, maka mereka membuat sebuah keputusan. Nah, kemudian nakoda ini bilang, nah, kita sudah mendapatkan orang yang oleh karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Ketika Yunus ditanya, kamu dari bangsa mana? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana kotamu? Nah, akhirnya Yunus berterus terang kepada mereka, aku ini dari bangsa Ibrani. Aku ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan akhirnya Yunus dicampakkan ke dalam laut. Akhirnya air itu menjadi tenang. Ya, tadinya gelombangnya tinggi, anginnya tinggi, karak itu dari laut menjadi tenang. Nah, atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan, maka datanglah seekor ikan besar. Akhirnya Yunus dimakan oleh ikan besar tadi. Nah, Yunus dimakan ikan besar selama 3 hari. Adik-adik bayangkan ya, coba kalau adik-adik dimakan oleh ikan paus saja bisa 3 hari bisa mati. Tetapi oleh karena kehendak Tuhan, maka Yunus tetap hidup walaupun 3 hari dalam perut ikan, ya. Dan Yunus berdoa dan bertobat, minta ampun sama Tuhan, ya. Tuhan, saya sudah berdosa terhadap Engkau. Saya sudah ada di dalam di dalam dunia orang mati paling dalam. Akhirnya dia bertobat, dan setelah dia bertobat menyesali perbuatannya yang lari daripada perintah Tuhan, maka Yunus berdoa. Akhirnya Tuhan atas penentuan Tuhan, maka ikan itu memuntahkan lagi Yunus ke darat. Adik-adik, kita mengambil pelajaran dari sini bahwa kita harus taat kepada Tuhan, ya, taat kepada orang tua, taat kepada guru, ya. Kalau kita tidak taat, pasti dihukum, ya. Untuk itu, adik-adik, kita harus taat kepada perintah Tuhan, ya. Kenapa? Tuhan Maha melihat. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Orang tua nggak tahu, teman nggak tahu, kakak nggak tahu, tapi Tuhan melihat kita. Jadi adik-adik, oleh karena ketidaktaatan ada hukuman. Tetapi ketika kita mau dihukum, kita harus bertobat, ya. Bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan bertobat menjalankan perintah Tuhan. Adik-adik, menjadi lewat firman Tuhan ini menjadi anak yang baik, anak yang mengerti apa yang Tuhan mau, menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, ya. Untuk itu adik-adik, mari kita berdoa. Karena firman Tuhan sampai di sini. Bersyukur Tuhan, satu pelajaran bagi kami supaya kami taat, supaya kami taat akan perintah Tuhan, perintah orang tua, dan perintah guru-guru kami, sehingga kami dapat melakukannya oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami hati supaya kami mengerti dan mengetahui apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya.
Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.